Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini kita duduk sejenak, kita berbincang-bincang, kita menyampaikan sedikit nasihat barang 5 ataupun 10 menit. Pada kesempatan kali ini coba akan kita melihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam beberapa hadis beliau. Di sini ada sama kami beberapa kitab, yaitu kitab karangan Imam An-Nawawi, itu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin merangkum, menceritakan tentang kelebihan-kelebihan daripada hadis Rasulullah. Di antaranya ada kitab Kitabus Shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kitab tentang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini diceritakan di dalam bab yang ke-243, babu fadlis salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan seseorang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di dalam kitab Al-Azkar karangan juga Imam An-Nawawi diceritakan juga di situ ada babus salati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Imam An-Nawawi mengkhususkan pembahasan tentang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwasanya ada anjuran kepada kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satu larangan yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang mungkin ada tempat-tempat yang dilarang, maksudnya berselawat kepada Rasulullah tidak dilarang. Tempat untuk berselawat kepada Rasulullah memang ada beberapa tempat yang memang dilarang untuk kita berselawat kepada Rasulullah. Di mana? Salah satu tempatnya di kamar mandi, qadha hajat, itu memang dilarang bagi kita untuk berselawat. Artinya berselawat di situ dilarang. Adapun di tempat-tempat yang tidak mulia, adapun di tempat-tempat di situ yang tidak bagus, tempat tersebut ada najis, mungkin tempat itu ya memang dilarang kepada kita, bahkan mungkin bisa-bisa diharamkan untuk berselawat. Akan tetapi berselawat kepada diri Rasulullah itu tidak dilarang. Sehingga Imam An-Nawawi sendiri pun tersebut membuat satu pembahasan khusus tentang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya pada kesempatan kali ini kita tidak membicarakan tentang kisah-kisah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan karena berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita pada kesempatan kali ini hanya ingin menyampaikan tentang fadilah, keutamaan daripada orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebelum kita membacakan hadis Rasulullah, sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, di dalam kalam beliau di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Qala Allah ta'ala fil Quranil Karim wa huwa asdaqul qalin, innallaha bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha, bahwa sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, berselawat mereka itu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, berselawat kepada Nabi Muhammad. Para malaikat pun Allah taala perintahkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan ayat Al-Quran yang mengatakan dianjurkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, an Abi Abdullah Umar bin As radhiyallahu taala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi pun mengutip hadis riwayat daripada an Abi Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Azkar pun Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat daripada Abdullah bin Umar bin As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab fi sahih Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa saja yang berselawat kepadaku, Rasulullah, man salla alayya, siman, siapa saja, apakah laki-laki, perempuan, orang tua renta, muda, anak kecil dan lain sebagainya, salla alayya salatan, mereka berselawat kepadaku hanya satu kali, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah akan berselawat kepada orang tersebut biha ashran, dengan satu selawat akan dibalas, yaitu 10 selawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan daripada berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kita saja berselawat kita kepada Rasulullah, maka Allah akan membalas selawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali selawat. Bahkan di dalam hadis yang lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain itu disebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, riwayat yang sama, hadis yang sama, redaksi hadis yang sama, akan tetapi perawinya yang berbeda-beda. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan ada khususiat, ada keistimewaan tersendiri kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu hadis riwayat di dalam kitab fi sahih Muslim, yang satu lagi pun juga fi sahih Imam Muslim, akan tetapi dengan berbeda riwayat, namun redaksi hadis tersebut yang sama. Yang satu daripada Abdullah bin Umar bin As, dan yang satu lagi riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, dengan redaksi yang sama. Ini adalah merupakan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain pun, di dalam kitab yang sama riwayat Sahih Imam Muslim daripada Abi Hurairah, dan juga ada yaitu daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dengan redaksi yang sama namun perawinya yang berbeda. Di dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awalan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan, rawahu Imam At-Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Hadis tersebut hasan, lagi hadis tersebut hadis yang hasan. Artinya walaupun dia tidak mencapai kepada derajat yang sahih, akan tetapi hadis tersebut hasan. Riwayat artinya hadis tersebut hasan daripada Imam At-Tirmizi dengan perawinya yang berbeda. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin daripada Ibnu Mas'ud, di dalam kitab Al-Azkar daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dua orang perawi dengan redaksi yang sama. Awalan nasi bi yaumil qiyamah aqsaruhum alayya salatan. Orang yang seawal-awal nanti yang akan dekat dengan Rasulullah yaumil qiyamah, aqsaruhum, mereka-mereka yang memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara beberapa hadis-hadis
yang menceritakan tentang kelebihan untuk bercerita tentang kelebihan fadilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, an Ausi bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال يقول باليت قال إن الله حرام على الأرض أجساد الأنبياء. Di mana di dalam hadis tersebut diceritakan bahwa sebaik-baik hari yang kita lewati pada hari Jumat yaitu adalah memperbanyak berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena selawat kita kepada Rasulullah ma'rudatun, itu akan didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayat daripada Aus bin Ausin dengan redaksi yang sama di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan Al-Azkar Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Itu di antara beberapa hadis yang diceritakan tentang kelebihan daripada seseorang untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk salah satu daripada kelebihan berdoa adalah berselawat kepada Nabi Muhammad. Salah satu syarat diistijabahnya doa oleh Allah dengan kita menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh alangkah tidak baiknya seseorang melarang orang-orang untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Rawahu Imam At-Tirmizi, hadisun qala hadisun hasanan sahihun. Hadis tersebut di satu sisi mengatakan hasan dan sisi lain ada yang mengatakan itu adalah merupakan hadis yang sahih. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaih. Al-bakhil, kikir, siman yang disebutkan akan aku di sisinya man falam yusalli alaih. Falam yusalli alayya. Orang yang kikir adalah orang di mana orang tersebut di sisinya disebutkan nama Nabi Muhammad, tetapi orang tersebut tidak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat jelas diperintahkan oleh Rasulullah. Orang yang paling kikir adalah orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad, tetapi orang tersebut tidak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadisun hasanun sahihun. Hadis adalah merupakan hasan dan hadis tersebut pun juga ada yang mengatakan sahih. Maqala hadisun hasanun sahihun, di situ dalam istilah ilmu mustalah hadis disebutkan hasanun sahihun. Maksud hasanun sahihun artinya di satu sisi ada yang mengatakan itu hadis hasan, atau ada kalimat yang telah dibuangkan dalam ilmu mustalah hadis sahihun ataupun hadis itu sahih. Maka sungguh tidak baik seseorang melarang untuk tidak boleh berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di sini Rasulullah mengatakan, hadis riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu, al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sama-sama kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada, baik dalam keadaan posisi duduk, berjalan dan lain sebagainya, adapun dalam keadaan berkendaraan ataupun dalam keadaan sedang istirahat, dimanapun asalkan kita berselawat kepada Rasulullah bukan di tempat yang memang diharamkan untuk kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masjidkah, di musalla, di balai-balai, di kendaraan dan sebagainya. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cuplikan sedikit daripada daripada gambaran tentang kelebihan kita berselawat kepada Rasulullah. Di lain waktu kita akan bercerita tentang orang-orang yang mendapatkan keutamaan karena memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.